ya. Oke, jadi di sini kita mau ngobrol seputar kehidupan kita gitu. Kayak kita kan beda agama dan kita juga beda suku nih. Jadi gimana sih cara kita bisa klop bener-bener, karena kita yang paling sering main ya sih ya Kak ya. Kita ada temen tapi jujur kita berdua yang sering main jalan berdua gitu. Dan jadi karena kayak Elsa ini juga sebagai perantau di sini dan gue juga tinggal sendiri. Tapi apa sih Kak yang bikin lu survive untuk terus di Tangerang? Orang tua, tuntutan, dan juga sebagai anak pertama. Emang ya, kenapa anak pertama itu jadi patokan kalau pundaknya itu harus selalu kuat? Kenapa? Padahal sebenarnya orang tua nggak nuntut itu, tapi kayak ada aja gitu tanggung jawab yang harus ada di pundaknya. Tapi kalau misalkan untuk tanggung jawab ya, gue rasa sih nggak cuman anak pertama jujur. Dan perbedaan yang ketiga adalah kayak anak pertama, gue anak terakhir. Dan itu tuh bener-bener kayak ya kita bisa saling sharing sih dari situ. Justru itu yang sering buat kita lebih kompak gitu. Karena gimana sih kehidupan anak pertama, gimana sih kehidupan anak terakhir. Karena ternyata tidak seenak itu jadi anak terakhir, dan tidak semenyeramkan itu juga jadi anak pertama. Kayak Ada plus minusnya lah. dan kita juga sebenarnya kalau misalkan dibilang bebannya berat, semua orang tuh punya porsinya masing-masing gitu loh. Dari segi kita berdua kerja, terus belum lagi kita berdua juga harus kuliah. Dan apa ya, bisa dibilang kerjaan kita juga bukan yang gajinya tinggi, bukan. Kita benar-benar gimana sih caranya supaya dari penghasilan kita itu kita bisa terus kuliah, bisa terus pasti bertahan hidup di hitungannya kalau Kaelsa di tempat orang ya, karena kan Kaelsa perantau gitu. Jadi gitu sih, dan kita juga saling belajar gitu loh satu sama lain. Gue belajar dari Kaelsa tuh gimana sih dia memanage keuangannya gitu. Gue juga sama, karena gue tinggal sendiri jadi gue juga harus bisa memanage keuangan dengan baik gitu. Dan apa ya, tapi lu ada culture shock nggak sih Kak buat tinggal di Tangerang ini, dari Medan terus lu ke Tangerang itu ada culture shock nggak? Ada banget. Misalnya nih, kalau misalnya kayak di kampung itu, kalau misalnya kita nggak punya bahan masak atau apa, kita itu bisa minta ke tetangga ya. Nah, kalau misalnya kita di sini tuh kayak boro-boro mau minta ke tetangga, kadang tetangga kita aja kita nggak kenal, karena ya kesibukan sendiri, kesibukan masing-masing gitu nggak sih? Silaturahmi ke tetangga aja belum tentu bisa, kenal tetangga juga belum tentu. Apalagi kalau kalian tinggalnya di perumahan yang elit ya. Tapi minusnya kalau kalian tinggal di perumahan yang ya menengah atau perumahan kampungan gitu, perkampungan, bukan kampungan, ralat perkampungan, kalian harus siap dengan gibahan dari tetangga itu. Oke guys, karena jujur gue baru merasakan kemarin kayak gila, lu gue ngapain gitu. Gue gak ngapa-ngapain, kenapa diomongin sampai segitunya gitu, kayak gila sih. Emang kalau misalnya mulut tetangga itu kayaknya emang udah di semua daerah deh kayaknya. Tapi ya serunya tuh apa ya, hidupnya tuh rukun, bukan ya rukun sih, tapi ada kebersamaannya gitu juga loh gitu, nggak cuman kayak kita hidup sendiri enggak gitu. Yang gue rasain sih selama tinggal di situ.
kekeluargaannya ada, tapi ya gibahannya juga ada. Balance emang. Justru kalau misalnya kayak di kampung-kampung gitu yang jadi gibahannya itu lebih banyak, karena waktunya mereka itu kayak kekeluargaan di kampung itu kan lebih banyak nih. Bukan lebih banyak sih, lebih erat, lebih erat. Jadi kayak kita lagi ngapain atau lagi punya apa, pasti mereka lebih tahu. Jadi gibahan di kampung itu kayak menurut gue sih lebih parah sih. Iya, Karena mereka masih kayak kepo sama kehidupan orang gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak di rantau kan masa bodoh, siapa lo siapa gua. soalnya kalau di kampung juga apa ya, hitungannya tuh, kalau di kampung hitungannya tuh kayak, oh lu anaknya sini dari yang orang misal kayak beda berapa RT gitu, oh lu anaknya si ini dari RT ini, dari desa ini. Itu tuh kayak bener-bener detail gitu loh. Sedangkan kalau di kota kan kayak, hah siapa anaknya siapa gitu, gak kayak gitu. Paling emang ruang lingkupnya tuh cuma di RT itu sendiri gitu. Tapi ya emang plus minus ya namanya kehidupan di Indonesia ini. Terus dan apa lagi ya, banyak lah ininya kalau misalkan kita omongin gitu sebagai pure anak-anak yang baru beranjak dewasa. Aduh pengennya gitu ya. Pengennya baru beranjak dewasa, tapi nyatanya kita udah dewasa dari lama. Dan kita kuat sih bisa survive sampai sejauh ini. Kadang takut, dia gak sih, kadang takut tapi kadang juga bersyukur gitu loh. Oh ternyata udah banyak juga yang dilewatin gitu, kayak oh ternyata gila, gue udah dari contoh, salah satu contohnya ya, gue pribadi nih, salah satu contohnya itu kuliah gitu. Awal masuk kuliah gue udah merasa salah jurusan, sampai ternyata Gue juga iya kan, lagi. iya lagi, kayaknya kita ngomong deh dari awal ya, gue merasa salah jurusan deh kak. Terus gue bilang iya gue juga lagi. Tapi setelah kita jalanin kita udah nyebur, terus udah basah, ya buat apa kalau nggak kita lanjutin gitu loh. Tapi tetap aja masih kayak belum bisa menerima kalau misalkan kita ada di jurusan itu gitu. belum dapat feel-nya, masih kayak gue mau berhenti, udah nanggung, mau maju gimana ya, bisa nggak ya? Ya, dan belum lagi dari segi tugas-tugas kita kemarin kan proper semua ya. Kacau sih, itu gila sih. Sebenarnya itu ada real gila. Walaupun ada sih yang UTS UAS tuh ada, tapi dari 11 matkul 11 matkul kalau nggak salah, itu kalau itu dari 11 matkul 10 matkulnya itu project. Dan Project itu harus kan berhadapan sama manusia-manusia yang tadinya misalnya nggak deket sama kita, harus disatuin. Kita harus bisa menurunkan ego kita, harus bisa ngalah, harus bisa menerima kritik dan saran. Itu menguras banget sih. parah sih. Dan kita berdua kan tipe orang yang cukup santai, tapi ada kalanya kita berdua itu apa namanya bisa selesai gitu. Tapi emang kita tuh tipe yang cukup Lebih santai, ke enjoy sih. kita Nggak mau yang kayak gedebak-gedebuk gitu. hitungannya nggak ngoyo sama kerjaan gitu. Bukan yang kita nggak mau, kita mau, tapi karena suatu hal itu kita punya kerjaan lain selain project itu. Dan yang kedua banyak juga project-project yang harus kita kerjain. Jadi bukannya kita milih dulu nih yang mana sih yang harus dikerjain duluan, yang mana sih yang deadline-nya tuh masih lama. Kita tipe yang kayak gitu, bukannya kita nggak mau. Kalau kita sebenarnya kalau misalkan emang kitanya ambis, mungkin ya. Tapi kalau gue ngerasanya kita berdua itu ambis, cuman ambisnya itu udah capek di SMA. Jadi di saat kita kuliah,
ambisnya itu udah berkurang, udah nggak seambis kayak waktu SMA. Temen gue pernah bilang gini, dulu waktu SMA ambis mbak, sering banget langsung ngerjain tugas gitu. Tapi sekarang kok kayak gue lihat tuh santai-santai aja, karena apa ya mungkin salah satu faktornya balik lagi ke tadi sih, kita ngerasa salah jurusan. Salah jurusan, terus karena kita sambil kerja juga jadi kayak udah capek gitu. Jadi yang penting kayak di prinsip itu kayak gue bisa ngikutin gitu aja sih, bisa ngikutin. Ya udah, kalau misalnya ada tugas sebelum deadline-nya ya tetap dikerjain, tapi cuman nggak yang harus di situ dikasih tugas di situ kita ngerjain gitu. Bukan. Dan kan padahal teman kita tuh beberapa ambis ya pak, Malah kita tuh malah ambis banget sebenarnya. Tapi emang kita tuh tipe yang santai gitu, tipe yang santai, tau selesai gitu aja sih. Tapi gua rasa tuh mending kayak gitu, lu tahu porsi lu di mana, lu bisa nempatin itu, lu kejar yang bisa lu kejar dulu, baru yang belum selesai lu kerjain, lu kejar. Jadi kalau kita tuh nggak bisa ngejar semuanya langsung barengan gitu sih, nggak bisa. Justru kalau misalnya kita kejar semuanya barengan, terus kita nggak tahu yang mana dulu yang mau dituju, kadang jadi ribet gitu nggak sih? Jadi kayak berantakan gitu. Karena yang di sini belum kelar mau ngejar yang ini belum kelar mau ngejar yang ini. Sedangkan kalau kita itu kan lebih ke ya udah yang ini dulu nih kita kerjain satu-satu nih. Ntar besok dah yang ini. Jadi benar-benar clear satu-satu dulu gitu. Jadi setidaknya satu kelar, ya udah kayak beban kita berkurang dulu nih. Nah, sedangkan kalau misalnya kita sekali ngerjain, terus kita sama-sama nggak ngerti, sama-sama belum paham, sedangkan kita semuanya harus dikerjain gitu. Jatuhnya jadi nggak ada yang selesai juga, jatuhnya jadi nyakitin kepala sendiri, jadi overthinking lagi. Udah pusing mikirin ini, harus pusing mikirin ini, kalau nggak kelar-kelar. Karena itu terjadi sama teman kita ya. Itu sebenarnya terjadi sama teman kita, tapi ya kita tahu maksudnya dia kayak gimana, tahu karena dia juga masih di bawah kita umurnya. Gue sama Kyle saya tuh beda 3 tahun. Jadi hitungannya dia ibu dari 5 anak. Gue anak pertama, dan teman-teman gue tuh yang 3 ini cukup ambis. Tapi ya bisa, mungkin kalian bisa ngeliat sih sesantai apa kita gitu. Mungkin kayaknya next kita ini kali ya, pas di kampus kita gimana, sesantai apa gitu. Kayaknya harus deh, bisa. Dan kita bikin videonya kita di kampus sesantai apa. Sebenarnya kalau dosen nerangin, dosen itu kita dengerin, kita ngerjain juga kok. Cuman bedanya kita akan ngerjain sesuatu, ngerjain tugas, terutama mepet deadline, intinya itu. Biasanya sudah lengkap ya kak? Iya, makasih Mbak. Untung kita pesan input. Guys, kita sambil makan ya guys. Sampai ya. Kesini. Mungkin kalau misalkan yang penasaran kenapa sih kita selalu berdua, karena yang cukup apa ya, walaupun gue tinggal sendiri tapi gue nggak terlalu dikekang gitu loh. Karena teman-teman kita tuh cukup strict parents ya. Terus kerjaan kita juga masih kayak fleksibel gitu lah, bisa diatur. Betul. Jadi emang semua udah ada takdirnya sih kayaknya. Iya, dan udah jalurnya. Kayaknya perlu diceritakan juga deh ini kenapa kita bisa bareng. Bener, kayaknya harus. Coba ceritain dong kak. Kita sambil makan ya guys, kita cobain. Aku pesan
nasi plus ayam crispy black pepper, dan Kak Elsa pesen lada hitam. ayam lada hitam, nasi ayam lada hitam. Kita juga pesen bihun goreng ayam. Ini bilang sih Kak, ini tuh bisa berdoa bareng ya. Kalau bilang udahlah. Ya gitulah ya guys, beda agama. Gitu aja. Kamu mau nyoba nggak? Sama ya kayak ayam di kenyang aja paling. Ya sama aja kayak gini kan. Itu. Tahu nggak kenapa kita pesan bihun juga, karena kayak lapar. Lapar guys. Di sini nasinya dikit. Kayaknya emang benar kalau Solaria tuh paling banyak tuh nasi goreng. Iya nggak sih? Kita nyebutin itu kan. Oh iya. Oh iya. Nggak di endorse, ntar di bip. Enak kan? Jadi kita pertama kali ketemu itu waktu itu ya Put ya, yang waktu kita ke Bekasi Put, apa namanya? Enggak. Kita waktu pas ke Bekasi nggak ketemu. Jadi ceritanya gini guys. Satu bus kita Put. Satu bus tapi nggak ketemu. Gue nggak ngeliat lu kayak Elsa. Gue ngeliat lu, Ya tapi gue nggak ngeliat lu. berarti gue yang ngeliat. Jadi ceritanya gini guys. Ini kocaknya sih. Jembai lagi. Putri, Kak maaf Kak, teman kita Putri satu kelas kita belum ada, tau-taunya dia duduk di depan guys. Ya jadi ceritanya gini. Gue apa sih? Gue kan termasuk orang yang aktif ya. Bener-bener aktif, apalagi waktu SMA. Termasuk orang yang aktif. Dan di saat kuliah itu gue nggak pengen jadi aktif. Gue pengen jadi kayak introvert aja gitu. Gue ngomong sama temen gue Gading, gue ngomong sama dia, gue kalau kuliah nggak mau inilah gitu. Soalnya temen kita satu yang namanya Sipa, dia pernah ngechat gue, pokoknya kayak nanya-nanya lah, dia aktif banget tuh. Aktif banget tuh anak dari awal masuk grup, terus dia kayak nanya-nanya gitu. Tapi karena gue nggak mau aktif, jadi gue jawabnya cuek. Barian ngechat aja, itu gue kira cowok, demi Allah gue diemin. Iya yang Rian. Iya, dia namanya Rian, terus DP-nya cowok. Dia kan dikira cowok, terus kayak ya udah gue diemin aja. Nah setelah itu pas dibagiin bis, karena kita waktu pas awal masuk itu ospeknya tuh apa ya, ke Bekasi. Ospeknya ke Bekasi kayak seminar gitu lah di sana. Nah dari kampus kita yang di Simone itu ada 5 bis. Emang ya? 5 bis kurang lebih. Kalau kira-kira itu gitu. Iya. Dan gue masuk nih ke bis 3 barengan sama Kak Elsa, sama Maylin, sama Evi, sama Kartika. Nah Kak Elsa, Maylin, Kartika sama Evi itu Evi sama Mei, Kak Elsa sama Kartika ya. Nah gue sendiri di depan karena emang gue mikirnya kayak udahlah, gue nggak ini, cukup ini aja gitu, sekadar say hi gitu, kenalan ya udah, kenalan biasa aja, nggak pengen yang itu. Pas kita berangkat pagi banget, sebelum subuh udah berangkat.
Gua TW dari tempat gua jam 3-an tuh, jam 3 bangun. Nah, pas waktu manggil nama nih, mau ngelis yang siapa aja yang belum gitu di listnya. Kita dengan PD-nya bilang, ada kak, masih kurang satu lagi, Putri belum ada kak. Itu Putri ini. Terus ternyata dia itu udah duduk di depan dong. Karena kan bis itu kan nggak ada pendamping dari dosen ya, cuman pendampingnya tuh kayak sesama kita doang, sesama maba. Gue udah bilang sama dia, boleh nggak sih kalau duduk di depan, karena gue nggak bisa juga duduk di belakang, dan di depan kosong. Ya udah, gue pas masuk bis langsung duduk. Nah, si Mailin ini itu ngechat gue ternyata, tapi karena handphone gue waktu itu masih kentang, jadinya kan gampang banget habis ya baterainya. Gue sengaja tuh gak gue nyalain dulu datanya. Parah ya kan. Soalnya gue tahu handphone gue kayak gimana kapasitasnya gitu. Padahal kita udah pede banget bilang, kak kita si Putri nih belum ada nih, satu kelas kita, satu angkatan kita, satu prodi sama kita. Taunya dia. Dan besokannya kan kita kuliah ya. Disitulah gue bertemu dengan Elsa. Kayak Belum sih Put. udah kak, besokan yang pas kuliah Kita duduk ya? Iya, duduk di sama tangga. Gue baru dateng. sama siapa sih? Gue baru dateng, terus kenalan kan, terus gue memperkenalkan diri tuh. Oh jadi ini yang namanya Putri yang sombong itu kata Mei. Kayaknya banget lagi. Ya udah, dari situ kita akhirnya berteman, terus kita ngopi bareng kan. Hari pertama kayaknya lu duduk kan sama Tami, gua sama Kartika ya. Nah, kenapa gue bisa sekarang jadi sama dia? Besoknya itu sebangkunya dia nggak datang. Bukan deh, sebangku gua nggak datang. Sebangku lu datang nggak? Tapi mesti telat. Nah, dia ngedeketin gua guys. Dia datang, kak, gua aja yang sebangku lu. Gua aja yang sebangku sama lu. Ya udah, karena kebetulan teman gua juga nggak masuk, ya udah dia. Gue nggak iyain aja sih. Itu gue ngomong pas masih di tangga tau kak. Emang iya ya? Lupa gue. Kan Kartika kan bilang dia masih kerja di retail. Di Alfa nggak sih waktu itu? Gue ngomong retail, lu nyebut merek. Iya deh, nggak apa-apa. Dia masih kerja di, terus dia bilang, kayaknya gue nggak bisa deh kalau besok, katanya gitu. Terus pas besokannya, pas masih nunggu dosen, nunggu kelas dibuka, kita duduk di tangga. Gue bilang, kak, kayak gue sebangku aja deh sama lu. Gitu. Udah deh. Berawal dari situ sampai sekarang. Terusan sampai semester 6. Jadi emang bener sih yang kalau kata orang, yang menurut kita sinis yang pertama itu bisa jadi ntar bakalan jadi teman kompak kita gitu. Dan itu emang fix, nyata sama kita. Emak gue juga udah tahu Kak Elsa kok. Tenang guys. Jadi kalau misalkan ditanya pergi sama siapa, Kak Elsa. Aman. Soalnya gue pernah ke Bandung sama Kak Elsa, berdua doang. Itu juga yang bikin kita sebel ya kak. Sebelnya tuh kenapa? Karena awalnya tuh mau ramean, jadinya berdua. Nah, emang gitu lah guys. Emang semuanya udah ditakdirkan sih. Keseruan kita
banget. Soalnya keseruan-keseruan kita yang kemarin juga kayak ada aja gitu loh. Kayak contohnya pas ke Bandung itu memorable juga. Cuma kejadian kocak lah, terus kayak ini kita mau kemana gitu. Ada banget orang ke Bandung di planning ya, kesini. Oh tidak, gua anak santai gini langsung gas aja. Sebenarnya yang lebih santai dia sih. Gua udah bener-bener terniat, outfit gua juga udah gua atur, terus dia dengan santainya nggak mikirin bajunya juga. Put, kita kemana? Kita kesini. Terus gue pakai ini katanya. Itu cocoknya baju tidur guys. Sedangkan kita mau ke tempat wisata umum gitu loh. Itu bukannya mau ini? Itu bukan yang pas minggu pagi? Yang kita mau jajan itu kan Enggak. lu pakai baju Iya, yang pas pagi-pagi tidur. sarapan. Itu lu pakai tidur, itu juga yang lu pakai pergi. Soalnya gue kebiasaan pergi sama abang tuh biasa aja. Ini soalnya gue kebiasaan biasa pergi sama abang gue tuh. Jadi kayak misal nih hari ini kita kemana gitu keliling. Nah istirahatnya tuh ya udah, jadi pas malam tuh nyampe hotel tuh langsung istirahat aja gitu. Baru besok jalan lagi. Sedangkan ini enggak. Sedangkan ini kita nyampe tuh sore. Dan kita nggak tahu mau kemana. Alhasil tidur doang terus habis itu kita malamnya ke Braga. Dan berbanding terbalik jadinya dengan gue yang biasa kayak ya udah langsung gas ke sini gitu, nggak ke tempat istirahat dulu. Terus guys, yang paling nyebelinnya sebelum-sebelumnya dia itu minjem batik gua ya. Terus dengan percaya dirinya itu batik dibawa ke Bandung guys. Terus dia ngembaliinnya di Bandung. Coba kesel nggak lu? Dia ngembaliinnya di Bandung padahal dia bisa ngembaliin itu di Tangerang. Gue nggak tahu kapan Itu sih di luar BMKG kalau kata gua. tapi jadi memorable banget kan. Kak, nih makasih gue ngebalikin batik lu ya. Syok nggak lu? Tapi emang kocak nih. Itu sampai sekarang gue ingat sih tuh. Parah sih itu. Sampai lagi. Sampai masih ada tuh guys videonya. Soalnya dia ngembaliin itu di Bandung gak ada dosa. Gue ngebalikin nih, makasih. Habis gue bingung ya, ntar kelamaan di rumah gue, jadi akhirnya gue bawa aja. Tapi tuh yang lu pikirin apa sih waktu lu bawa itu? Gue bingung kalau mau balikinnya kapan. Nah mumpung gue ketemu lu, jadi gue balik. Kamu nggak harus di Bandung juga. Kan ketemu. Tapi emang gue tahu kesalahan. Nah, guys, ada plus dan minusnya dari kita berdua. Tapi cuman ya udah, jadi itu jadi kenangan aja sih. Jadi ingat aja gitu kelakuan konyolnya dia. Tapi emang gue ada anaknya sembrono itu. Dan gue juga kadang nggak yang apa banget gitu loh, kayak udah biasa-biasa aja. Itu jadi lucu sih. Lucu banget. Bukan lucu lagi tuh. Next, mudah-mudahan kita bisa ke Bandung lagi ya guys. Amin. Atau kita ke Jogja, ke Bromo bareng-bareng. Atau malah ke Medan, tempatnya Kak Elsa. Doakan guys.
Oke, gue rasa kayaknya cerita pertama kita cukup sampai di sini gak sih? Supaya next kita masih punya cerita-cerita lagi untuk udah hampir setengah jam juga. Jadi buat kalian yang udah nonton, kami ucapin terima kasih. Bye bye guys, sampai bertemu lagi. Tunggu cerita kita selanjutnya yang pastinya harus lebih seru. Nggak cuma cerita-cerita lucu aja ya. Kalau misalkan kalian nih yang nonton nanti mau tanya-tanya, boleh banget, bisa di komen. Iya, kayak mau di sharing apa gitu. Atau mau kita nanya ke kita tentang apa juga boleh. Nanti kita jawab sebisa kita. Betul. Asal jangan ditanya akuntansi aja ya. Karena kita belum pakarnya. Mau akuntansi, males akuntansi. Ya udah, begitu dulu guys. Bye bye.